Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilham Maldini, NIM 201110024151003, Prodi S1 Farmasi, mata kuliah Kewarganegaraan kelas A2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dampak negatif dari korupsi. Selain kerugian negara, masyarakat juga menderita kekurangan kualitas perhatian dalam berbagai bidang, baik itu pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Ada 30 bentuk pidana korupsi dan dapat diklasifikasikan menjadi 7 jenis, yaitu korupsi terkait. Pertama, terkait keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Ketujuh, korupsi terkait gratifikasi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi. Pertama, perbuatan melawan hukum. Kedua, penyalahgunaan kewenangan. Ketiga, menyalahgunakan kesempatan. Keempat, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kelima, merugikan keuangan negara. Penyebab korupsi. 1. Adanya kesempatan. 2. Adanya tekanan. 3. Faktor kekuasaan. 4. Keserakahan. 5. Adanya kebutuhan. 6. Lemahnya sistem pengawasan. Cara mencegah korupsi. Pertama, hukuman berat kepada koruptor. Kedua, menjadi pemimpin yang berintegrasi. Ketiga, membangun pendidikan moral sejak kecil. Keempat, tanamkan nilai religi secara intensif. Kelima, supremasi hukum yang kuat. Keenam, menutup celah internasional. Ketujuh, pengawasan terhadap tindak korupsi lebih ketat. Tugas KPK. Pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Keempat, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Peran masyarakat. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kritik dan saran. Sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini, dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal kecil. Sebaiknya pemerintah lebih tegas dalam menangani tindak korupsi tersebut, karena banyak yang terkena dampak negatif dari tindak korupsi yang terjadi. Dan juga kepada pejabat yang ingin melakukan korupsi, seharusnya bisa lebih berpikir untuk kedepannya bagi negara. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, karena banyak masyarakat yang menjadi imbasnya. Seharusnya hukuman untuk para koruptor bisa lebih membuat jera agar tidak ada lagi yang melakukannya. Dan juga dibutuhkan peran masyarakat untuk secara aktif melakukan tindakan pencegahan korupsi. Peran aktif tersebut diawali dengan membangun kesadaran untuk melakukan tindakan pencegahan korupsi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.